Halo, mari kita buat dunia ini semakin berisik. Karena berisik berteologi itu asik. Oke. Kalian nih. Ya, gimana sih? Nih kita sudah memasuki COVID 1 tahun. Ya, udah ulang udah tahun si ulang COVID. tahun. Di Indonesia ya, di Indonesia Ya, udah udah 1 tahun nih si COVID. Nah, kemarin nih aku baca berita beberapa media nasional nih gitu kan. Nah, ternyata hasil surveinya di Jakarta aja, di Jakarta itu 33% masyarakatnya itu menolak untuk divaksin. Oh, 33% berarti termasuk orang Kristen dong. Oh iya. Kirain nggak ada orang Kristen. Oh, masih ada juga. Ada. Oh, iya. Ternyata 33% itu menolak untuk divaksin. Divaksin. Nah, selang berapa lama ada lagi BBC News itu menaikkan berita bahwa ternyata pemuka agama, ini maksud seluruh nih pemuka agama, termasuk juga ada Kristen nih. Pemuka agama itu mendorong sebagai pendorong besar, bukan hanya mendorong tapi juga sebagai pendorong besar untuk tidak melakukan vaksin. Wah, bahaya nih itu. Kenapa? Istilah alasannya apa gitu loh. Kemudian menjadi pendorong besar, maksudnya dengan cara seperti apa sih maksudnya? Nah, kalau cuplikan videonya, contoh kita nih ambil contoh yang di pemuka Kristen itu di video di BBC itu bilang vaksin itu ada chipnya, kayak yang udah kita bahas tuh padahal ya, nanti nonton. Nah, terus ada lagi pemuka agama Yahudi yang masih ada relate sama kita, katanya vaksin menyebabkan gay, merubah seksualitas katanya. Nah, ini jadi sekarang pemerintah lagi gencar untuk melakukan vaksin, dunia lagi gencar melakukan vaksin, tetapi warga gereja nih khususnya akhirnya jadi terpecah. Padahal memang Alkitab ngomong apa sih sampai ada hamba Tuhan yang ngomong bahwa vaksin itu wajib, vaksin itu nggak boleh. Memang gimana nih harusnya? Nah, kalau istilahnya melakukan hal-hal itu terus kalau dikatakan lewat pengajaran atau lewat khotbah-khotbah, makanya mungkin ya khususnya di Indonesia ya kita bukan menggurui dewan gereja ya, tetapi Alkitab juga kan mengatakan seorang hamba Tuhan itu dia harus mempersiapkan diri, bukan hanya mempersiapkan diri menghadapi tantangan dalam pelayanan, tetapi untuk dia itu mengajar jemaat yang nantinya Tuhan percayakan gitu loh. Bagaimana kita yang mengajar kalau kita sendiri jarang belajar atau bahkan tidak pernah belajar, atau ternyata belajar tapi berhenti belajar. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang berbahaya bagi seorang katakanlah pimpinan Kristen. Ya kan, apa yang mau diajarkan kepada jemaat? Itu sebabnya kualitas dari para pengajar-pengajar Kristen ini mestinya diperhatikan. Itu sebabnya juga banyak sekali kayak rektor-rektor sekolah teologi nih, itu selalu mendorong kalau Anda ingin melayani Tuhan dengan baik, diperlengkapi dengan pemahaman firman Tuhan yang baik, disuruh sekolah. Sekolah dalam artian kuliah tentunya ya di kampus-kampus yang memang sudah terakreditasi, sudah diakui. Kita bukan promosi ini, tapi agar supaya kita nggak buang waktu. Memang itu standar ilmiahnya bahwa harusnya kampus yang terakreditasi, karena ya kembali lagi, ini juga nonton video kita tentang kenapa harus berteologi? Kenapa nih sampai berisik hadir gitu? Namanya sudah menjadi suatu ilmu, keilmuan, berarti kan harus juga ada nilai-nilai supaya ilmiahnya, akademisnya. Kalau gitu seorang pemimpin Kristen ini dia diperlengkapi dengan kecakapan dalam mengerti, memahami teks Alkitab dengan baik, dia tidak mudah termakan kondisi gitu loh. Walaupun dikatakan isu-isu ini yang mengucapkannya orang-orang yang bisa dibilang senior atau yang memiliki banyak pengikut. Ya kalau memang tidak tepat di dalam memahami teks Alkitab, ya kita yang belajar tentunya pasti dengan mudah dong mendeteksi bahwa ini ada kekeliruan. Kita nggak boleh langsung bilang salah, sesat. Ya kan namanya manusia, kita tidak lepas dari kesalahan. Itulah sebabnya fungsi daripada hamba-hamba Tuhan kita saling mengingatkan. Nah, sehingga kualitas ini penting saya bilang. Kalau kita nggak paham, ya bagaimana juga kita mau ngajar jemaat. Ini nih Kak,
Kalau kita bilang sebagai seorang pemimpin Kristen, berarti kan menyampaikan entah itu pengajaran dalam bentuk firman Tuhan, dalam bentuk apa gitu kan. Nah, kalau sampai katanya kan firman Tuhan itu dalam bahasa aslinya Injil itu kan kabar baik. Aduh. Nah, ini disampaikan bukan menjadi kabar baik. Nah, ini menjadi perenungan kita ketika Injil yang harus menjadi kabar baik tidak menjadi kabar baik. Nah, tadi kalian menyentuh nih kualitas seorang pelayannya seperti apa. Nah, bagaimana nih kita mau ngupas dulu nih. Kita mau coba lebih mentajamkan. Jadi, harusnya ketika itu adalah kabar baik karena kualitas si pembawanya yang mungkin kurang baik gitu ya. Akhirnya bukan membawa kabar baik menjadi kabar tidak baik. Nah, jadi bagaimana nih harusnya kita melihat dan menjadi perenungan juga nih untuk kita yang melayani sebagai apa kualitas seorang pelayan Tuhan tuh di Alkitab atau firman Tuhan seperti apa sih? Nah, itu sebabnya seorang yang ingin melayani Tuhan itu kan disebut panggilan. Kenapa sih harus panggilan? Karena kalau kita tidak panggilan untuk melayani, maka kita tidak punya banyak waktu untuk menerjunkan diri atau menenggelamkan diri di dalam teks-teks suci Alkitab. Ya kan, ya mungkin Steve juga alamin. Saya juga yang dahulunya bekerja, akhirnya saya mau melayani Tuhan. Kayaknya saya punya banyak waktu untuk bergaul dengan teks-teks tersebut. Tentunya nggak usah kita ngomong soal doa loh ya. Saya bilang kan ya itu hal-hal pribadi lah. Kadang-kadang gini ya, harus berdoa. Kalau udah jadi hamba Tuhan, doa itu kan harus diingat-ingatin kan masalah. Saya bilang ya doa itu syarat utama. Udah jadi internal di dalam diri. Jadi nggak perlu juga kayak di ruang diskusi atau dalam pembahasan seperti ini kita harus menyebutkan lagi, ya kan? Itu pasti udah pasti seorang udah harus. Ya, dia berdoa berharap sama Roh Kudus dan harus semangat untuk belajar. Karena kalau kita nggak suka belajar, seorang hamba Tuhan, apa yang mau diajarkan? Gitu loh. Kemudian era sekarang ini orang-orang makin pintar, Steve. Iya kan? Jemaat bisa jajan doktrin, bisa jajan ajaran. Jajan. Dia bisa jajan ajaran di YouTube, di share-sharean WA. Nah, tanpa mungkin dibekali dengan pemahaman yang mumpuni gitu loh. Ya kita nggak tahu jemaat itu dibingungkan dengan isu-isu sekarang. Nah, tetapi kembali lagi, katakanlah mereka dibingungkan atau digiring dengan isu seperti ini, dan kita juga tidak memiliki pemahaman yang tepat dengan firman Tuhan, ya jangan-jangan kita juga akhirnya membenarkan. Nah, kemudian dibilang kabar baik. Ya, memang harus itu, Steve. Katakanlah dibilang di Wahyu itu seram kalau dibaca. Tetapi karena kita mempelajari teks dengan betul, maka ketika kita membaca setiap ayat itu menjadi sukacita malahan bagi kita. Iya kan? Kita puji Tuhan ya. Itu dia. Kita sebagai orang percaya. Itu dia. Iya kan? Wah, kita dijamin nih oleh Yesus nih. Iman dalam Yesus menyelamatkan nih. Bukan malah takut nih ini jadi antikris nih kita, jadi pengikut setan nih. Padahal kan tujuan penulisan kitab Wahyu untuk memberikan satu pengharapan yang menyenangkan bagi orang percaya. Ini orang percaya justru lebih takut daripada orang yang nggak percaya. Bahkan ini loh kayak kemarin ada salah satu tokoh Islam ya kalau saya nggak salah, Pak Dahlan Iskan ya kalau tidak salah. Dibilang gini, chip itu antikris. Dia bilang nggak usah takut di Indonesia. Indonesia itu udah antikris mayoritas. Antikris dalam pengertian kan penggunaan chipnya. Ya, gitu. Bukan maksudnya pengikut kan. Di Indonesia kan kalau kita memahami perbedaan, ya kan, ya berarti umat yang di luar Kristen, ya itu kan mereka bukan pengikut kan. Nah, jadi dikatakan seperti itu oleh beliau. Jadi ya masuk akal. Saya bilang mereka yang imannya berbeda dengan kita, sangat logis gitu loh. Padahal memahami kondisi. Iya, sarkas jatuhnya ya buat kita ya. Yang anehnya kok mereka lebih paham daripada kita. Ya, ini kan kualitas dari seorang pengajar Kristen ini sebenarnya diuji dengan isu-isu seperti ini. Kalau kita salah menanggapi, maka udah pasti akan memberikan dampak yang tidak baik juga. Otomatis juga isu-isu seperti ini membuat hubungan, ya bisa dikatakan gereja dengan pemerintah itu menjadi sesuatu yang ya renggang juga akhirnya. Kan ini ada warga jemaat atau umat atau sekelompok orang, ya kita nggak tahu ya di mana mereka atau ini terjadi seperti apa. Tapi kan survei itu mengatakan seperti itu. Jadi kalau akhirnya katakanlah kita tahu ada warga jemaat atau para pemimpin Kristen yang nggak divaksin, ya sedih juga karena akibat kurangnya informasi akan pemahaman Alkitab.
Nah, ini kita dari obrolan ini aja nih ya, kita melihat bahwa pertama itu yang perlu diperhatikan adalah panggilan dulu. Ya, harus panggilan. Kalau enggak kita enggak akan ada banyak waktu. Ini panggilan. Kan aneh kalau kamu jadi hamba Tuhan Steve, terus baca Alkitab, belajar Alkitab enggak suka. Berdoa kagak suka. Bahkan lucu loh, ada yang mau sudah jadi kata menyebut dirinya hamba Tuhan, tapi dibandingin dia daripada belajar Alkitab dengan melakukan hal lain seperti ya, saya bukan mengecilkan ya, yang melakukan hal lain katakanlah seperti nyanyi, lebih suka nyanyi daripada baca Alkitab, lebih suka olahraga daripada Alkitab, nggak salah, tapi kita ini panggilannya hamba Tuhan gitu loh, harus lebih banyak berinteraksi dengan teks-teks Alkitab, ya kan, agar supaya bisa memperlengkapi orang-orang yang kita ajar. Kedua, ya. Selanjutnya adalah berbicara tentang, yaitu adalah Roh Kudus dan belajar. Ini bukan dua hal yang harus terpisah ya. Cuman penuh Roh Kudus doang atau cuman belajar doang? Nggak mungkin orang yang penuh mengatakanlah bahasa roh, penuh Roh Kudus, tapi nggak suka belajar. Nah ini roh Kudus kan? Ini harus hati-hati. Orang yang penuh Roh Kudus dia pasti suka belajar. Ya kan, Allah, firman-Nya Allah dengan rohnya Allah. Itu kan satu paket. Masa kamu penuh dengan rohnya Allah tapi nggak suka firman-Nya Allah? Kan aneh ya. Atau kalau mau firman dipilih-pilih. Iya, makanya. Ini rumit nih, saya nggak mau nih. Ini nggak mungkin. Nah, selanjutnya tadi yang definisi terakhir adalah tentang membawa kabar baik. Iya, kabar baik. Jadi firman Tuhan itu pasti membawa satu sukacita, kabar baik. Entah itu walaupun berupa teguran ya Kak ya. Iya. Gitu. Ya, kabar baik itu jangan salah dipahami loh. Banyak orang memahami gini, kabar baik berarti yang menguntungkan. Enggak, kan tadi bilang berupa teguran, tapi kalau itu memang kabar baik, baik untuk kita. Tapi satu yang pasti, kabar baik itu menuntun kita dekat kepada Yesus, membawa kita kepada kehidupan yang kekal nanti kita dipersiapkan. Itu dia. Jadi firman Tuhan akan membawa kita kepada kabar baik. Kalau ada yang masih nakut-nakutin, nah nih coba nih mulai direnungkan lagi nih. Wah, kok jadi takut ya? Apakah ini kabar baik? Nah, Kak, padahal ya di firman Tuhan tuh dikatakan jangan banyak yang mau menjadi guru. Karena daripadanya akan banyak dituntut. Ya, betul. Nah, ini nih sebenarnya jadi satu perenungan ketika kita baik itu pelayan Tuhan. Nah, kadang-kadang juga jemaat-jemaat ya yang mau terjun, ingat kita bukan cuman sekedar tadi kita cuman mau apakah kita berpanggilan dulu atau enggak. Nah, kedua, kalaupun kita terpanggil, kita lihat panggilan kita sebagai apa. Kalau bagian kita, ingat nih yang jadi guru tadi bilang apa? Banyak dituntut. Nah, jangan-jangan kita cuman mau Roh Kudusnya, mau belajarnya. Mau jadi guru ditanya-tanya muridnya emosi. Iya. Nggak boleh. Terima. Jangan keluar dari frame. Ini kan bahaya kalau. Padahal mungkin frame-nya aja kurang luas. Beli yang 10R. Atau lebih besar lagi. Kanvas. Baliho. Billboard. Itu harus memperluas. Jadi kita harus juga dengan cara belajar. Nggak mungkin cuman berdoa, tapi juga berdoa, belajar, maka itu akan berjalan beriringan gitu ya. Nah, jadi kalau di gerejanya nih Kak masih dengar kabar-kabar yang meresahkan, mungkin ada motivasi lain ya. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu kalau itu ya. Itu jemaat peka aja. Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa firman Tuhan pasti membawa kabar baik. Oke, kita akhirin dulu nih obrolan kita hari ini. Jangan lupa teman-teman tetap semakin berisik dan terus berisik karena berteologi itu asik. Tuhan Yesus memberkati.